Oke, salam jumpa bersama saya Dr. David Gunawan Numbas. Ya, kali ini saya akan memberikan kuliah dengan judul Trauma Susunan Saraf Pusat. Namun di sini akan saya lebih mendominasikan jenis trauma kepala itu lebih mengarah ke penanganan konservatif ya. Tentu kan yang operatif kita serahkan kepada teman sejawat yang sebagai spesialis bedah saraf. Oke, namun di sini juga bisa tanpa gejala, hanya trauma yang ringan. Tidak ada kelainan neurologis, gangguan kognitif dan lain-lain, tetapi itu bisa terjadi temporer maupun yang permanen. Cedera otak traumatik, di mana di sini mulai kita lihat yang terluar itu adalah scalp yang mengalami apakah bisa robek atau apa. Dan tulang tengkorak itu bisa tidak ada apa-apa, bisa juga terjadi fraktur, bisa linier, bisa fraktur sampai ke yang pecah, yang terbuka ya. Kemudian meningen, ada lapisan meningen selaput otak, terdiri dari ini. Kemudian otak sendiri di dalam ada otak besar, cerebrum, kecil, cerebellum, dan batang otak. Kemudian di dalam situ juga ada cairan cerebrospinalis. Kemudian tentorium, ada supratentorial, ada infratentorial. Cedera otak traumatik ini bisa kerusakan itu terjadi dua tahap. Ada cedera primer, ada cedera sekunder. Yang primer itu secara langsung benda paksa ya, benturan langsung kepada kepala terhadap benda keras. Sedangkan cedera sekunder itu bisa dari dalam sendiri, proses di dalam, yang berakibat adanya satu edema cerebri atau siklus pembengkakan. Bisa dari iskemia otak, bisa juga yang menyebabkan efek kaskade dan merusak otak. Berbagai jenis trauma kapitis di mana ada bisa terjadi fraktur tengkorak pada kalvaria atau basis krani. Trauma kapitis ekstraaksial itu bisa subarachnoid, epidural, subdural akut, bisa subdural kronik juga, tergantung konsepnya. Kemudian trauma kapitis intraaksilar itu bisa contusio cerebri ya. Contusio cerebri memar otak, terjadi edema, ada perdarahan otak di lapisan luar. Kemudian bisa konkusio atau disebut sebagai komosio cerebri. Hematoma intraparenhim, kemudian juga ada diffuse axonal injury. Klasifikasi cedera kepala ya. Terdapat cedera kepala ringan. Kalau kita kategori dia ringan itu GCS-nya 13 sampai 15. Sedangkan kalau sedang GCS-nya 9 sampai 12. Kemudian cedera kepala berat itu GCS-nya kurang dari 9. Nah, kita lihat di sini gambarnya ini berbagai ya. Di sini ada perdarahan subarachnoid, ada perdarahan epidural, di sini biconvex, cembung dua, cembung ke dalam dan cembung keluar. Sedangkan yang subdural itu bikonkav, jadi dua-duanya konkav yang bersamaan nih. Cembungannya keluar sama-sama. Kalau ini terdorong karena pecahnya pembuluh darah arteri meninge, darah yang mendorong ini menings. Sedangkan ini tidak, ini adalah jembatan vena yang pecah. Meningsnya tetap melekat. Gitu. Kemudian ini intracerebral. Nah, ini edema otak. Benturan yang keras. Ini bisa satu contusio cerebri. Biasanya itu
benturan dari occipital, dia terjadi jejas di kontrakopnya. Nah, kalau kita lihat ini, gambar yang ini, ya, gambar penunjang CT scan kepala, inilah biconvex. Nah, subdural ini bukan pendorongan Mennings, namun pecahnya bridge vena, jembatan vena. Maka perdarahan dia di dalam Mennings ya. Ini fraktur tengkorak. Ini kalau kita lihat ada di sini fraktur juga, di sini ada. Nah, pemeriksaan fisik cedera kepala itu penting. Kita harus lihat tanda vitalnya ini. Kesadarannya bagaimana, tensinya, nadinya, pernafasan, suhu tubuh. Ini harus diatasi. Kemudian status lokalis. Apakah ada jejas, vulnus, laserasi, bagian tubuh lainnya. Nah, status neurologisnya, bagaimana dengan nervi cranialisnya? Apakah juga ada rangsang meningial? Apakah ada dull eyes fenomena? Ini berarti sudah kelainan di batang otak. Biasanya mati batang otak itu, dull eyes fenomenanya sudah tidak ada. Rangsang Mennings bisa infeksi peradangan, bisa juga darah. Kemudian pemisahan motorik dan sensoriknya ini penting untuk melihat jejas. Apakah ada defisit neurologik? Motoriknya kah, sensoriknya kah? Kemudian refleks fisiologis, kalau ada terganggu, dia punya traktus piramidalis, maka biasanya refleks fisiologisnya itu meninggi. Upper motor neuron dia. Refleks patologis juga demikian. Ini kita lihat gambarnya. Ini biasanya pada distorsi gambar A ini. Dengan forceps pada bayi ya, diputar gitu. Kepalanya untuk narik keluar ya, biasa pada persalinan. Itu trauma kepala juga. Kemudian bisa luka tembak ini, luka tembak. Ada jejas. Fraktur tulang, kemudian pelurunya bisa tembus sampai ke dalam, bisa pula tembus lagi keluar. Jadi bila ada begini, ada lubang lagi di sini, berarti itu bisa kita curiga satu luka tembak ataupun pelurunya tinggal di dalam. Kemudian cedera kontrakop, ini C. Di sini benturan, biasanya jatuh kepala occipital yang terbentur, maka terjadi akselerasi. Itu otak lari ke depan, terbentur dengan daerah frontal. Inilah bisa terjadi pecah pembuluh darahnya. Bisa terjadi hematom, yang kontrakop. Ya. Begitu juga yang D, di sini ada punch drunk injury. Biasanya orang mabuk itu, kalau nyetir mobil atau apa, bisa kepalanya lari ke belakang. Sedangkan di E ini tertimpa benda jatuh dari atas begitu. Apa benda yang keras itu yang bisa menyebabkan pecahnya tulang. Apakah tembus sampai merusak, merobek Mennings, merobek otak itu sendiri. Nah, ini penting pada anamnesis semuanya ya. Kita harus anamnesis kapan terjadi dan posisi pasien saat kejadian bagaimana. Bagian tubuh yang pertama yang kali terbentur, apakah lengan atau apa, atau langsung kepala, atau tungkai badan kah, toraks kah terbentur ya. Terus yang selanjutnya ke otak, ke kepala. Ya, kita harus ukur dia punya tingkat kesadaran, kemudian durasi hilangnya kesadaran berapa lama. Itu penting. Karena biasanya 10 menit atau 5 menit, ya pokoknya kurang dari 30 menit biasanya itu adalah gegar otak komosio cerebri.
Kemudian dinilai apakah ada amnesia pasca traumanya, ditanya kondisi pasien sebelumnya, saatnya, dan setelah trauma. Jadi ada retrograde amnesia, kejadian, dia lupa kejadian yang sebelum terjadi trauma kepalanya. Juga ada yang anterograde, setelah trauma nanti di rumah sakit dan yang kemudian dia lupa, orientasinya dia lupa, itu anterograde. Kemudian ada nyeri kepala tidak, apakah ada tanda tiknya yang tinggi, nyeri kepala yang apakah di daerah nyeri di daerah benturan atau di kontrakopnya. Kita menuju ke concusio atau commotion cerebri, gegar otak. Dan biasanya kalau yang sangat ringan itu tidak sampai kehilangan kesadaran yang sesaat, tetapi kalau dia masuk ringan, kemudian sedang, itu terjadi penurunan kesadaran. Biasanya itu ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, pokoknya kurang dari 30 menit. Kemudian ada disorientasi dia dengan waktu, dengan tempat, dengan personal, ya. Kemudian pada pemeriksaan itu biasanya dengan pemeriksaan CT scan atau apa tidak terlihat adanya kerusakan di otak. Kemudian kalau dia fatal itu bisa sampai terjadi gangguan batang otak, ini berbahaya. Pada commotion cerebri juga ini setelah 30 menit dia pulih, itu biasanya commotion cerebri. Kemudian ini kalau sudah lewat 30 menit itu biasanya sudah masuk sedang. Kalau kurang itu masih kita katakan yang ringan. Umumnya mengalami amnesia retrograde, anterograde, atau bisa keduanya. Keduanya dia mengalami. Nah, pada concusio cerebri itu memar otak. Terjadi memar, ada perdarahan, ya, yang peteki, yang kecil-kecil. Biasanya itu terdiri dari infak jaringan, bisa juga terjadi nekrosis. Nah, ini yang kop itu hanya di sisi terjadinya benturan. Kalau kontrakop yang sebagaimana tadi saya jelaskannya, itu adalah arah lurus yang di seberangnya itu ada akselerasi benturan, akselerasi di tulang kepala yang di seberangnya. Nah, sebagaimana ini ada terjadi edema akhirnya di daerah, apakah di kopnya atau kontrakopnya. Bisa menyebabkan peninggian tekanan intrakranial juga. Pada hematom intraparenhim, di sini patofisiologinya hematom dengan serupa dengan kontusio karena dia adalah hematom di dalam di dalam intracerebral. Dan sebagian besar itu pada hematom intraparenhim itu di daerah frontal dan daerah temporal. Nah, sedangkan diffuse axonal injury ini menyeluruh terjadi, permukaan itu bisa menyeluruh di otak itu sendiri atau di batang otak itu sendiri, yang terutama deselerasi rotasional, ada putaran gitu, di mana akan menyebabkan jaras aksonal dan kapiler ini. Ya, terutama di kecelakaan lalu lintas berkecepatan tinggi. Kemudian nanti baca sendiri. Kemudian dalam 48 sampai 72 jam pertama dapat terlihat adanya edema cerebri. Nah, kita berbicara ini hematoma epidural. Ya. Itu hematoma epidural di mana adalah kumpulan darah ekstraaksial di antara ruang potensial antara lapisan terluar dura mater dan sisi terdalam dan membentuk satu bikonveks, ya. Paling sering di usia 10 sampai 30 tahun di sini. Karena itu kenakalan remaja, mulai dari remaja sampai dewasa muda,
Lokasi biasanya di regiotemporal. Kenapa di regiotemporal parietal? Temporal yang utama karena daerah sini tulangnya paling tipis, dan di sini karena dia tipis dan gampang sekali terjadi robeknya pembuluh darah arteri meninge mediae yang dapat mengancam nyawa kalau dia terjadi darahnya terus menekan sampai terjadi herniasi. Itu bahaya, bisa menyebabkan gangguan daripada formasi reticularis dan terjadi kesadaran menurun dan tik yang tinggi yang berakibat gangguan semuanya, bisa gangguan pernafasan terganggu, terjadi chain stroke, ya, kemudian mesencephalon tingkatannya, kemudian di pons bisa terjadi pusmau, kemudian kalau sudah dia menekan sampai mendelok mengata bisa terjadi ataktik bentuk pernafasannya. Nah, pada saat terbentur itu yang dia sadar ataupun sesaat dia tidak sadar itu terjadi komosio, ya. Kemudian dia sadar, kemudian di satu kurung waktu, apakah dalam beberapa jam, kemudian darah itu kalau dia masif makin cepat, tapi kalau dia perlahan sekali bisa sampai beberapa jam, bahkan bisa sampai lebih daripada 6 jam setelah trauma, baru bahkan bisa harian. Nah, baru terjadi tidak sadar, itulah namanya masa tenang. Masa tenang itu bahasa lainnya di bahasa kedokteran itu lucid interval. Kemudian ada defisit neurologi seperti hemiparesis dan lain-lain, hyperestasia juga. Dan pada sisi kontralateral bisa terjadi adanya refleks patologis, yaitu Babinski, positif. Nah, beda dengan subdural hematom di mana akumulasi darah di antara dura mater dan arachnoid, ya, dia berbeda. Tadi antara tulang dengan dura mater terisi darah, sedangkan ini antara dura mater dengan arachnoid. Karena robeknya bridging vein. Umumnya di sini disebabkan akselerasi dan deselerasi kepala atau tanpa benturan langsung, bisa juga yang spontan biasanya pada orang tua. Hematoma subdural sering kali dialami oleh pasien lanjut usia. Nah, ini yang spontan punya, ya. Walaupun darah akan direabsorpsi, seringkali terjadi perdarahan ulang, bisa terjadi perdarahan ulang. Nah, ini di sini tidak harus dievakuasi, harus dioperasi, trepanasi keluar darah yang berlebihan tersebut. Nah, di sini kita lihat gambarannya. Dia di konkav, ya, cekun dua-duanya masuk ini di konkav. Ini tidak ada meninges terlepas. Itu bedanya dengan epidural. Nanti diserahkan tekniknya kepada bedah saraf punya bagian itu kalau sudah ada. Demikian kita konsul ke sana. Namun yang konservatif diserahkan kontusio komosio itu, pokoknya yang konservatif, mau subdural hematom, mau epidural, kalau tidak masif dan itu bisa terjadi reabsorpsi, biasa tanpa operasi, bisa konservatif, tidak mutlak harus dioperasi. Nah, kalau terjadi tekanan intrakranial di mana kita ketahui ada Monro Kelly, ini oleh Monro sendiri dan muridnya namanya George Kelly, sehingga Monro Kelly untuk menilai tekanan intrakranial di mana cairan cerebrospinalis darah intrakranial adalah konstannya, kemudian dipahami rumusnya. Nah, manajemen kalau ada tanda-tanda tik pada cedera otak, ya, karena trauma, nah, itu tanda-tandanya biasanya kesadaran menurun kah, apakah muntah kah, ada sakit kepala kah. Nah, itu hati-hati, setelah trauma itu satu tanda tekanan intrakranial yang meninggi juga. Maka
tentu kita harus pemeriksaan lanjutan seperti CT scan melihat adanya edema otak, adanya midline sheath yang tergeser ya. Nah, airway-nya ini, pernafasannya, sirkulasi ini, tekanan darah, dan ini harus diperhatikan. Kalau sakit dikasih analgetik ya, dan dikasih nutrisi. Cairan juga tidak boleh terlalu banyak karena ada edema. Jadi kita biasanya reduksi kebutuhan cairan sampai 3/4 kebutuhan per hari ya. Nah, biasanya kita cegah kejang ini biasa kita kasih Peditoin 2 kali 100. Oksigenasi itu harus memadai, apakah perlu diberikan atau tidak, dan pantau PCO2-nya dan SPO2-nya juga harus dipantau ya. Pantau hematokritnya ini. Ya, pemberian steroid ini kadang memang tidak perlu, tetapi kadang-kadang perlu kalau ada edemanya yang terlalu banyak, biasanya kita bantu. Karena di situ ada reaksi inflamasi juga. Namun biasanya kita memberikan dahulu oleh adanya manitol, hipertonik salin dulu ya. Koreksi albumin kalau terjadi hipoalbuminemi. Nah, sekarang ini epidural hematom. Itu indikasi operasi. Itu kalau epiduralnya mengalami darah itu lebih dari 40 cc. Dan dia sudah mendorong itu midline sheath. Biasanya midline sheath itu kalau terdorong lebih daripada 0,5 cm itu sudah indikasi. Gangguan nafas apa semua itu di batang otak ini. Perburukan defisit neurologis itu juga indikasi. Sedangkan indikasi operasi pada cedera otak traumatik karena ada fraktur yang lebih satu, di mana fraktur krani dengan laserasi cerebri, fraktur krani terbuka juga itu indikasi untuk mencegah infeksi intrakranial. Bila ada tanda-tanda tik akibat dari edema, maka kita perlu dekompresi. Maka itu indikasi operasi juga. Nah, ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Untuk kita bisa nanti diskusi setelah Anda mempelajari video pembelajaran ya. Diharapkan video pembelajaran ini bisa berguna, dan tolong di subscribe ya, di like, dan diberi komen, bisa share ke teman-teman. Jadi kalau pesertanya ada 100 atau 200, tolong minimal itu sesuai jumlah pesertanya. Terima kasih banyak. Salam smart.